Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup? Ya, anak-anak, setelah Ibu lihat di partisipan, sepertinya jumlahnya lengkap. Jangan lupa untuk absen di link Google Form yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Terus yang sinyalnya stabil juga boleh on cam ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Oke, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana sekarang angka COVID sedang meningkat-meningkatnya, kita dituntut untuk menjaga kesehatan, bukan? Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan tentunya untuk mencuci tangan. Nah, tapi di masa modern kayak gini, pasti banyak orang yang ingin mengambil cara praktis atau simpelnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kira-kira apa sih kandungan dari hand sanitizer ini? Kenapa kandungannya itu alkohol? Kenapa ya alkohol digunakan sebagai bahan untuk hand sanitizer? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, dapat ya. Karena alkohol dapat membunuh virus dan bakteri. Ya, tepat sekali. Karena alkohol dapat membunuh virus dan bakteri. Oke, kita akan lanjut. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang alkohol. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan rumus umum senyawa alkohol dengan tepat. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan tata nama alkohol dengan tepat. Oke, nah semua bisa lihat gambar yang ada di layar. Ini ada dua gambar, ada spiritus dan hand sanitizer. Kira-kira siapa ya yang bisa mendeskripsikan kedua benda ini? Siapa yang mau mendeskripsikan? Saya ingin mencoba. Oke, Dita dulu. Ayo, mau mendeskripsikan yang mana? Saya mau mendeskripsikan tentang spiritus. Spiritus itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan biasanya bersifat mudah menguap. Ya, boleh. Kemudian bilang mau mendeskripsikan yang mana? Yang kanan, itu hand sanitizer, dia juga bisa menguap dengan cepat, dan sama seperti di awal tadi, dia untuk membersihkan bakteri ya, Bu? Ya, untuk membunuh kuman dan bakteri. Ya, tepat sekali. Nah, kira-kira saat melihat kedua benda yang Ibu sandingkan bersamaan ini, apa yang terbesit di pemikiran kalian? Adakah sesuatu yang menarik mungkin untuk dibahas? Saya, Ibu. Ya, silakan. Apakah kedua bahan tersebut memiliki senyawa yang sama? Nah, oke, pertanyaan yang menarik. Adakah lagi pertanyaan mungkin yang menarik juga? Saya, Bu. Ya, bagaimana, Tias? Kira-kira untuk rumus dan strukturnya sama tidak ya, Bu? Pertanyaan yang cukup menarik. Oke, untuk menjawab itu, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Oke, kita akan membahas tentang alkohol, di mana alkohol itu memiliki fungsi ROH, di mana R ini bisa digabungkan dengan senyawa hidrokarbon, metana, etana, propana, dan lain sebagainya. Kemudian, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas mengenai tata nama alkohol menurut IUPAC. Jadi di sini Ibu punya beberapa ketentuannya, ada 5 ketentuan, dan kemudian kita akan langsung praktekkan pada dua rumus struktur yang ada di Cemdro ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil sebagai rantai utamanya. Nah, di sini Ibu punya dua rantai. Kira-kira kalau yang ini, itu yang terpanjang yang mana ya? Apakah yang ini, atau yang ini, atau yang ini? Yang mana ya yang terpanjang? Ada yang tahu? Oke, sepertinya masih bingung ya. Jadi yang terpanjang itu yang punya C-nya banyak. Kalau ke sini kan cuma 3, kalau ke sini cuma 4. Berarti kita pilih yang paling panjang ini, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, di mana dia juga mengikat gugus hidroksil. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjut ke ketentuan yang nomor 2. Beri nama rantai menyerupai nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran O. Oke, tadi di sini kita punya 5 ya. Kita punya 5. Kemudian di sini mengikat alkohol. Kalau 5C di alkana itu kan pentana. Berarti akhiran A-nya diganti dengan ol, maka namanya menjadi pentanol. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Melakukan penomeran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Nah, itu diberi nomor serendah mungkin. Nah, kalau kita menghitungnya dari sini, maka gugus OH-nya di sini ada di nomor 2. Kalau kita menghitungnya dari sini, ada di nomor 4. Maka kita pilih nomor yang paling kecil, yang nomor 2. Berarti tadi ini pentanol, ada di C yang nomor 2, maka jadi 2 pentanol. Lanjut ke yang nomor 4. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan menyerupai tata nama alkana. Sama seperti alkana, jadi ada cabangnya kan di C nomor 3. Kemudian
Dia ada di C nomor 3. Terus kita lanjut dulu ke yang keempat. Urutan penulisannya adalah nomor cabang, nomor letak gugus OH, dan nama rantai utamanya. Nah, Ibu tadi udah menjelaskan kan? Ini tadi berarti nomor cabang ada di CH3, ketiga berarti metil, 3 metil, 2 pentanol. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu punya rantai yang kedua. Kita akan memberikan nama ini sama-sama ya. Kira-kira rantai yang terpanjangnya itu yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Apakah lurus ini atau ke bawah atau gimana? Sepertinya yang lurus, Bu. Bukan yang lurus. Ini yang lurus hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lebih panjang dari 5. Apalagi kira-kira yang mana ya? Sepertinya yang lurus lalu ke bawah, lalu ke samping itu ya, Bu? Oke, tepat sekali. Berarti C-nya ada berapa, Mbak Bila? Rantai utamanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Oktana. 8. Iya, betul. Terus mengikat OH-nya di C ke berapa? Ayo, ada yang tahu? Pertama. Oke, pertama. Berarti 1 oktanol. Terus di sini dia punya cabang di C ke berapa? 3. 3 dan 4. Berarti kita punya nama cabangnya metil, berarti nomor cabangnya dulu 3,4 dimetil 1 oktanol. Oke, setelah tadi bisa mengerjakan soal di atas, kita akan coba untuk mengerjakan soal di bawah ini. Nah, tadi kan kita membahas spiritus dan hand sanitizer ya. Ternyata spiritus itu mengandung senyawa metanol dan etanol. Ada yang tahu nggak ya, kira-kira metanol dan etanol ini struktur senyawanya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingin coba, Ibu? Oke, ada lagi yang mencoba mungkin? Saya juga ingin mencoba, Bu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Dita dan Mbak Bila yang sudah menuliskan. Nah, selanjutnya di hand sanitizer ini Ibu punya rumus struktur yang di sini. Kira-kira ini nama senyawanya apa ya? Etanol, Bu. Iya, tepat sekali, etanol. Oke, karena anak-anak semua sudah bisa menjawab pertanyaan tadi dengan baik, kita akan coba untuk mengerjakan kuis, dan linknya udah Ibu share di grup, bisa dibuka. Kemudian silahkan untuk mengisikan kode sesuai yang ada di layar ini ya. Oke, karena ini sudah lengkap semua, kita mulai ya anak-anak. Oke, kita mulai dari soal nomor pertama. Etanol adalah senyawa dengan gugus fungsi alkohol. Apakah pertanyaan itu benar atau salah? Time's up. Oke, kita akan lihat leaderboard-nya. Siapa yang tertinggi? Oke, Mbak Dita yang tertinggi. Oke, kita lanjut ke next questions. Ya, selanjutnya di soal kedua, rumus struktur manakah yang mendefinisikan senyawa etanol? Oke, time's up. Kita akan lihat dulu leaderboard-nya. Kira-kira siapa ya yang memimpin? Oke, Mochi yang memimpin. Kita akan lanjut ke next questions. Soal yang terakhir, soal yang ketiga. Oke, soal yang terakhir. Nama isoprop dari senyawa tersebut adalah 3 isopropil, 2 metil, 2 pentanol. Kira-kira benar atau enggak ya? Oke, time's up. Kita lihat leaderboard-nya siapa yang tertinggi. Oke, masih Mochi yang tertinggi. Oke, tadi anak semua sudah mengerjakan kuis. Ada 3 soal, Ibu akan coba membahas ya. Jadi soal yang pertama itu, etanol punya gugus fungsi alkohol. Itu salah ya anak-anak. Yang benar itu adalah gugus fungsi hidroksil atau gugus fungsi OH. Untuk soal yang nomor 2, nama senyawa dari struktur tersebut itu yang benar adalah propanol. Untuk yang soal terakhir itu, nama IUPAC itu yang benar tidak memakai iso. Jadi jawaban tadi salah. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Tias. Nah, jadi kita telah belajar senyawa alkohol, yaitu senyawa yang memiliki gugus fungsi hidroksil dengan rumus molekul CN2N plus 2O. Oke, tepat sekali. Kira-kira ada yang ingin menambahkan tidak dari hasil kesimpulan Tias? Saya, Ibu. Ya, silakan Ratna. Jadi, kan tadi ada 2 bahan. Nah, spiritus itu mengandung metanol dan etanol, sedangkan hand sanitizer mengandung etanol. Iya, tepat sekali tadi. Kita sudah belajar tentang etanol dan spiritus, kemudian rumus strukturnya bagaimana, senyawa yang terkandung apa. Nah, sangat menarik sekali pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih mengasah pengetahuan semua, teman-teman, Ibu sudah mengirimkan LKPD yang berkaitan dengan alkohol di Google Classroom, jangan lupa dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan dikumpulkan. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar mengenai senyawa etel, jangan lupa juga dipelajari. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.